لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله اسمعوا قوله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. Amma ba'du. Pujian dan syukur kita untuk Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ibadallah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah, kalau kebenaran sudah datang, kalau kebenaran sudah dibawa, kalau kebenaran sudah diperjuangkan, kebatilan pasti akan kalah. Kebatilan pasti akan sirna. Kebatilan pasti akan lenyap. Kebatilan adalah kegelapan. Kebenaran adalah cahaya. Bila gelap melawan cahaya, yang menang siapa? Walaupun gelapnya pekat, walaupun cahayanya kecil, ketika cahaya datang di kegelapan gelap yang pekat, tetap saja tersingkir kegelapan. Maka jangan sampai ada yang minder membawa kebenaran, karena kebenaran tetap akan menang. Mungkin saat ini kebenaran kelihatannya kalah, tapi kebenaran tetap akan menang. Karena itu adalah janji Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ibarat Allah yang kami muliakan, mendengarkan tema tadi yang dititipkan kepada saya barusan, judulnya adalah menyongsong kebangkitan Islam atau menyambut kebangkitan Islam dan kaum muslimin di akhir zaman. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan, emang benar nih sekarang di akhir zaman? Ibu percaya kita sekarang di akhir zaman, Bu? Dari mana ibu tahu kalau di akhir zaman? Karena ngelihat saya itu Ustaz akhir zaman, lalu akhirnya nandakan bahwa ini akhir zaman, ada Ustaz akhir zaman. Bapak Ibu nyadar nggak sih? Bapak Ibu juga umat akhir zaman loh. Jadi imbang, kalau ini Ustaz akhir zamannya, ini umat akhir zamannya. Kita semua memang sama-sama berada di akhir zaman. Sudah banyak tanda-tanda, rasanya tidak perlu lagi kita jelaskan saat ini. Yang akan kita bicarakan sekarang adalah hal yang menggembirakan dan memberi motivasi berkaitan dengan kemenangan. Mungkin orang sebelah sana berkata, terlalu percaya diri, mau menang-menang gimana caranya? Semua ada di tangan kita, kata mereka. Media di tangan kita, senjata di tangan kita, militer di tangan kita, ekonomi di tangan kita, IT di tangan kita, pendidikan di tangan kita, politik di tangan kita, semua di tangan kita. Mereka teriak-teriak mau menang, terlalu percaya diri, kata mereka. Siapa yang ngomong tuh? Mereka ya.
yang sebelah sana. Tapi tidak apa-apa, mereka benar kok. Mereka benar, semuanya di tangan mereka. Dan mereka pikir setelah semuanya di tangan mereka, lalu mereka tidak akan tersingkirkan, karena yang kita bawa adalah cahaya, sementara yang mereka bawa adalah kegelapan. Diadu oleh Allah antara cahaya dengan kegelapan, belum pernah ada kegelapan bisa mengalahkan cahaya. Kita bersama Allah, mereka bersama setan. Allah Maha Kuat, setan sangat lemah, setan sangat dhaif, setan sangat dhail. Allah Maha Perkasa. Kita bersama Allah. Kita optimis loh, harus optimis begitu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau kita mendengarkan urut-urutan hadis sahih riwayatnya Imam Ahmad, memang Nabi menyebutkan bahwa dari sejak beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Islam satu bumi serentak Allah angkat nyawa mereka, Allah wafatkan serentak satu muka bumi, sehingga setelah itu tidak ada tersisa satu saja orang yang masih kenal dan masih beriman kepada Allah. Nah, ketika seluruh orang beriman serentak meninggal dunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh, itu adalah finish. Sayangnya whiteboard tidak ada. Kalau ada, saya kasih sedikit gambaran melalui orat-oretan. Wahai hamba-hamba Allah, dari start ke finish, dari Nabi diutus sampai umat Nabi habis serentak di muka bumi, Nabi mengatakan kalian semua pasti menjalani 5 fase sejarah. Maka fase pertama disebut dengan nubuwah, fase kenabian. Fase kenabian berlangsung selama 23 tahun. Umat ini langsung Nabi Muhammad yang pimpin sallallahu alaihi. Nabi meninggal, masuklah kita pada fase yang kedua. Fase kedua yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Berlangsung selama 30 tahun kata Rasul. Meninggalnya Ali bin Abi Thalib pas 29 tahun 6 bulan. Nabi mengatakan 30 tahun, maka yang 6 bulan kemudian diangkatlah Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang kelima. Hanya 6 bulan Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat pemerintahannya di Damaskus, Suriah. Pas 30 tahun, maka fase kedua berakhir. Masuklah pada fase ketiga, mulkan abdun, para khalifah-khalifah yang menjabat dimulai dari Muawiyah dan seterusnya merubah sistem khilafah kepada sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga ini disepakati oleh para ahli sejarah juga telah berakhir. Kapan? Dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Berakhirlah fase ketiga. Kita masuk pada fase yang gelap, fase yang terberat bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Kenapa? Kalau fase pertama, kedua, ketiga umat Islam masih ada pemimpinnya, dunia masih dalam genggaman Islam dan pemerintahan Islam. Fase keempat, umat Islam gak ada pemimpinnya. Ini dia fase terberat. Khilafah Islamnya setelah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Pasha. Saya tidak mau menyebut beliau dengan Mustafa Kemal Atatürk. Kenapa? Atatürk itu adalah gelar kehormatan untuk pahlawan agung di Turki. Dan beliau bukan pahlawan agung, tapi penjahat yang najis. Mustafa Kemal Pasha. Sejak itu Islam sudah tidak lagi memiliki benteng kokohnya. Khilafah Islamnya sudah tidak ada. Ini adalah fase mulkan jabariyan, kekuasaan yang diktator. Ciri khasnya adalah Islam ditindas, kaum muslimin dizolimi,
di seluruh muka bumi. Timur, di barat, di utara, di selatan, semua penguasa di muka bumi kompak serentak memerangi Islam dan menzalimi kaum muslimin. Inilah ciri khas fase keempat. Terasa apa tidak? Berasa banget apa bingit? Banget. Termasuk di Indonesia. Semuanya benar-benar terasa. Lihat di Uyghur bagaimana nasib umat Islam, ya Allah. Lihat bagaimana nasib umat Islam hari ini di Rohingya, Allah. Di New Zealand enak saja kayak main game. Lihat nasib umat Islam di berbagai belahan bumi hari ini. Tidak ada harga kehormatan kita, tidak dihargai nyawa kita. Coba satu saja mereka yang tertembak, langsung berita dunia heboh dan umat Islam dituduh sebagai terorisnya. Fase keempat ini sekarang, fase kegelapan. Berat fase ini. Yang berkuasa pada fase kegelapan ini adalah penguasa-penguasa yang cinta dengan gelap dan kezaliman. Ibaratnya di malamnya nih, yang biasanya keluyuran, yang biasanya memimpin dan menjadi raja yang menakutkan pada masa-masa malam ini siapa? Vampir, Dracula, pocong, kuntilanak, perampok, penjahat, ya, semuanya gentayangan di malam hari di masa gelap. Betul tidak? Maka inilah penjahat-penjahat yang sedang memimpin di muka bumi. Dalam kegelapan, mereka pikir malam akan selalu malam. Dan mereka, saya yakin mereka tahu bahwa malam pasti akan digantikan oleh sebentar lagi matahari terbit. Biasanya yang paling ketakutan dengan matahari terbit itu vampir, Dracula, penjahat-penjahat yang suka gentayangannya di malam hari, siang itu paling tidak disukainya. Mereka benci, mereka ingin menutupi matahari agar matahari cahaya tidak sampai ke bumi. Mereka ingin membungkus bumi agar cahaya matahari tidak menerangi bumi. Tidak akan pernah terwujud. Walau karihal kafirun, sekalipun satu bumi orang-orang kafir, nggak boleh bilang kafir ya, bilang non muslim ya. Udah, kalau gitu Al-Quran kita ganti aja, ya, suratnya surat non muslim, bukan surat Al-Kafirun lagi. Dasar tuh orang ngomong sembarangan. Kita kembali. Oh, karihal kafirun, sekalipun semua orang kafir satu pun nggak suka, Islam ini akan bangkit. Tapi sekarang mereka nyadar arah kebangkitan Islam tidak bisa dibendung. Dan saya yakinkan kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudari semua, mereka itu diakui oleh Allah dalam Al-Quran. Seluruh Yahudi dan Nasrani, mereka beriman kepada engkau wahai Muhammad. Mereka benar-benar kenal dengan engkau wahai Muhammad. Hanya kedengkian mereka kepada Muhammad SAW menjadikan mereka tidak mau bersyahadat. Tapi mereka beriman, mereka pelajari Al-Quran, mereka yakin Al-Quran kitabullah. Mereka pelajari hadis Nabi, mereka yakin hadis Nabi pasti benar, pasti dari Allah. Dan mereka tahu informasi dari Allah dalam Al-Quran. Mereka tahu informasi nubuat Nabi di akhir zaman, bahwa Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Berapa fase baru tadi? Fase keempat ini. Dan ini sudah menuju. Kata Rasulullah masih dalam hadis sahih Imam Ahmad, fase kelima, khilafah ala minhajin nubuwah, kembali tegak kepemimpinan dunia di bawah khilafah Islamiyah yang pusatnya adalah Palestina, bukan Jabodetabek. Prabowo diisukan membawa ideologi khilafah. Ada juga seorang kiai kondang besar mengatakan bahwa yang ada di kelompok Prabowo adalah teroris-teroris semua. Orang-orang membawa dan mengusung ide khilafah Islamnya. Kalau iya, emang lu kenapa?
Kalau memang iya. Kalau tidak, maka ente menyebarkan fitnah. Dan pasti iya, pasti iya. Maksudnya apa? Bahwa dunia akan kembali di bawah pimpinan khilafah Islamiyah. Allah menyebutkan itu di dalam Al-Quran, surat An-Nur. Surat keberapa itu surat An-Nur? Pokoknya surah Al-Quran, surah 24 ayat keberapa? Ayat 55. Coba lihat Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ faulaika humul fasiqun. Allah berjanji. Itu artinya kepada semua orang-orang beriman yang kuat imannya di antara kamu dan senantiasa berjuang di atas imannya, dia berjuang membela Islam, menegakkan Islam. Allah berjanji pada mereka yang senantiasa beramal soleh. Allah berjanji kepada mereka, la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladina min qablihim. Pasti mereka akan dipercayakan oleh Allah memimpin kembali seluruh dunia sebagaimana dulu mereka telah memimpin dunia. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, Islam memimpin dunia. Fase keempat adalah fase kekosongan dan kegelapan. Dan fase kelima, Allah janjikan kalian akan kembali memimpin dunia. Ini firman Allah dan ini dibaca oleh orang Kristen. Ini firman Allah dibaca oleh orang Yahudi. Ini firman Allah dibaca oleh orang-orang dan para pengaman-pengaman walaupun dia ateis, mereka baca. Dan mereka melihat gejala menuju kepada wujudnya janji Allah ini sudah sangat kuat. Sehingga pada bulan Februari tahun 2012 di New York, NIC memprakarsai pertemuan 15 negara terkuat di seluruh dunia yang memiliki intelijen yang paling kokoh dan paling kuat seluruh dunia. 15 negara terkuat di dunia gabung duduk intelijennya, berbicara tentang siapakah yang akan memimpin dunia tahun 2020 ke atas. Siapa kira-kira yang akan memimpin dunia? Wahai Bapak Ibu, ini non muslim semua ya. Ini non muslim semua, kafir. Ini orang-orang kafir semua. Mereka bicarakan tentang pemimpin dunia 2020 ke atas. Satu, yang mereka calonkan masih Amerika Serikat. Dua, opsi mereka yang kedua adalah Cina. Tiga, mafia internasional, gangster global. Empat, khilafah Islamiyah digodok oleh mereka bersama-sama. Mulai dari opsi pertama masih Amerika. Keputusan mereka sepakat, mereka mengatakan Amerika sudah terlalu lemah dan sudah sangat rapuh, sudah tidak mungkin lagi memimpin dunia 2020 ke atas. Maka opsi pertama serentak dikatakan rontok. Amerika sudah mau aman. Alhamdulillah. Allah. Yang kedua, dimunculkan opsi kedua. Siapa tadi? Cina. Ini dia. Matanya sipit tapi dunia nampak sama dia. Cina. Semua yang berkaitan dengan fulus dan dunia dia tahu. Bahkan yang mengisi Makkah sampai tasbih-tasbih kita mereka yang buat. Made in China. Kalau misalnya Zam-Zam itu mereka buat, Zam-Zam made in China. Orang pun dibuatnya sekarang pakai orang plastik.
Cina dikaji segala kekuatannya, segala potensinya, segala kemampuannya dikaji. Tapi dikaji juga oleh 15 intelijen terkuat di dunia ini, dikaji pula kelemahan-kelemahan Cina. Dan dilihat dari kelebihan dan kelemahan ini mungkin gak Cina memimpin dunia. Dalam kajian itu mayoritas yang hadir sepakat mengatakan Cina tidak mampu memimpin dunia. Rontok yang kedua. Masuk yang ketiga. Kita tahu mafia bakal lebih hebat daripada negara, baik intelijennya, baik IT-nya, baik ekonominya dan sebagainya. Dan sekarang para mafia, para penjahat-penjahat global sudah luar biasa jaringannya seluruh dunia. Maka diyakini ada kemungkinan bahwa mafia dan gangster-gangster global ini yang akan memimpin dunia. Berarti hidup seperti di hutan rimba kembali. Dikaji ini yang peluang yang ketiga ini, tapi lebih dari 2/3% daripada yang hadir menolak bahwa kemungkinan mafia memimpin itu tidak mungkin. Maka opsi keempat mereka bicarakan. Sebenarnya mereka agak ambar bicara yang ini, tapi terpaksa harus bicara. Kenapa? Karena yang keempat ini punya potensi yang tidak kecil, teruji ribuan tahun kokoh. Diperiksa undang-undangnya, dilihat sistemnya, dilihat kesiapan manusianya, dilihat track recordnya, perjalanan panjangnya. Ternyata inilah yang paling siap dan inilah yang diyakini. Kemudian mereka tanpa malu-malu menyampaikan di New York Times, di majalah bergensi Amerika Serikat. Mereka umumkan, CIA yang menjadi kepala yang mengumumkannya, bahwa pemimpin dunia 2020 ke atas yang paling sanggup mengemban kepemimpinan kembali dunia adalah khilafah Islamiyah menurut CIA di New York Times. KGB Rusia punya bahasa redaksi yang beda tapi isinya sama. Apa menurut KGB Rusia? Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah nanti memimpin dunia adalah tahun 2025. Masya Allah. Kalau startnya menurut CIA 2020, maka puncak jaya-jayanya 2025 menurut KGB Rusia. Intinya ada pengakuan dari orang luar kita. Kalau para ulama yang menyampaikan, kita paling-paling ngomong iya sih, hanya menumbuhkan rasa optimis. Kan yang ngomong juga ulama, ya. Sekarang pakarnya, yang ahlinya di luar kita, mereka yang bicara. Dari mana mereka punya analisa? Itu keahlian mereka, itu domainnya mereka. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang mungkin ada yang agak pesimis ya di antara kita. Terlalu menghibur saja itu bahasa dan ceramah Ustadz ini. Terima kasih Ustadz. Bagaimanapun sulit untuk saya bisa menerima dan percaya Ustadz. Itu ada ayatnya. Iya ayat saya beriman Ustadz. Tapi melihat realita dan kenyataan kayaknya nggak nampak peluangnya Ustadz. Ayat dia percaya katanya. Tapi melihat kenyataan dia nggak bisa untuk memahaminya. Wah ya Allah. Kenapa? Ustaz, kan sudah Ustaz katakan di awal-awal tadi, teknologi siapa yang pegang sekarang? Mereka. Ekonomi dunia siapa yang pegang sekarang? Mereka. Politik siapa yang pegang sekarang? Mereka. Militer siapa yang pegang sekarang? Mereka. Media siapa yang pegang sekarang? Mereka. Pendidikan siapa yang pegang sekarang? Mereka. Lalu yang kita pegang apa Ustaz? Semuanya udah mereka. Saya jawab. Buka dong Al-Quran firman Allah ayat surah Al-Baqarah ayat 214. Coba lihat ada Al-Qurannya tidak? Di handphone pasti ada aplikasi Al-Qurannya. Ada? Lihat Al-Baqarah 214. Perhatikan di situ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا
mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Apa artinya? Apakah kamu yakin kamu bisa masuk surga sementara ujian belum Allah datangkan kepada kamu dan kamu belum ketahuan lulus atau tidak dari ujian itu? Orang-orang sebelum kamu telah kami berikan kepada mereka ujian sehingga ketahuan mana di antara mereka yang lulus, mana di antara mereka yang layak menjadi ahli surga. Karena hanya sholat bisa masuk surga, tidak bisa. Karena hanya puasa bisa masuk surga, tidak bisa. Karena hanya dengan haji bisa masuk surga, tidak bisa. Lalu bagaimana? Harus lulus ujian. Harus lulus ujian. Ujiannya basa, Allah, zulzilu. Sampai pada puncak umat ini tidak lagi berkutik, berhadapan dengan kekuasaan zalim yang sedang memimpin. Musa dihadapkan dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dihadapkan dengan Namruz, Nabi Muhammad dihadapkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Berhadapan dengan penguasa-penguasa sedang eksis. Dari tangan penguasa semuanya ada. Ya, melalui itu Ba'sa, Darab dan Zulzilu Allah datangkan. Kamu lulus tidak? Harus ini, harus. Sekarang Firaun baru sudah bermunculan di seluruh dunia, di setiap negara yang merasa dirinya sudah paling super power, yang memaksakan kehendaknya dan menentang dakwah. Mereka sudah bermunculan dalam nama baru, tapi karakternya sama. Firaun, termasuk Firaun Indonesia, sudah ada di seluruh dunia. Dan Firaun itu selalu ada. Firaun itu gelar ya, bukan nama. Penguasa yang anti-Islam. Melalui mereka lah Allah datangkan Ba'sa, Darab dan Zulzilu. Nah, orang-orang beriman sabar nggak? Lulus nggak? Kalau sabar dan lulus, sampai kepada hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Saking beratnya ujian, sampai-sampai Nabi Muhammad, sampai-sampai para sahabat, orang-orang beriman berkata, mata nasrullah, ya Allah, kapan engkau tolong kami? Semua pintu sudah tertutup, semua kekuatan sudah dirampas mereka, semua peluang sudah tidak ada. Ya Allah, kapan engkau tolong kami? Di depan matanya Siti Khadijah, istri tercinta penopang dakwah, sakaratul maut, meninggal dunia karena kelaparan, kurang gizi. Memang tidak ada yang dimakan. Mereka diembargo 3 tahun lamanya. Di depan matanya Abu Thalib, Rasulullah saksikan paman sebagai tulang punggung dakwah juga meregang nyawa. Di depan matanya tidak sedikit anak-anak sahabat meninggal dunia, sahabat-sahabat yang berjatuhan dan sakit karena mereka diembargo, sudah tidak punya daya lagi. Untuk ceramah sudah nggak boleh, untuk menyampaikan keluhan, memberikan kaduan ke luar negeri sudah tidak bisa. Semua akses ditutup. Benar-benar di program mereka mati secara perlahan-lahan di kota Makkah, dikepung. Nabi Muhammad dan para sahabat sudah tidak tahu mata nasrullah, kapan Allah tolong kami. Bahasa yang sama hampir terjadi di lisan Nabi Musa ketika Bani Israel berkata, ya Musa, kau lihat, kau bawa kami keluar dari Mesir, lari dari Fir'aun. Sekarang, hai Musa, apa daya kita? Di depan Laut Merah kita tidak bisa menyeberang. Di belakang tuh lihat kepulan debu bala tentara Fir'aun yang sebentar lagi akan sampai dan mencabik-cabik tubuh kita dengan pedang-pedang mereka yang tajam. Sebentar lagi akan menghabisi kita. Hai Musa, apa yang harus kami buat? Nabi Musa berkata, Allah takkan tinggalkan kita. Nabi Musa pun menatap dalam-dalam kepada pemilik langit dan bumi, menengadahkan matanya, ya Allah, kapan engkau tolong kami? Ketika betul-betul sudah tidak lagi berdaya. Dan saat itu musuh sedang ada di puncak-puncak kejayaan-Nya. Ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Jadi apa Allah? Makin keren musuh-musuh dakwah,
makin jahat mereka, makin berkuasa mereka, makin zalim mereka, makin ditindas kita, makin digendet kita, makin dekat pertolongan Allah. Kita hanya diperlukan sabar. Sabar kalau ada yang terbunuh di antara kita, syahid. Kalau dia masih hidup, sabar. Akhirnya, hei Musa, ketokkan tongkatmu ke laut. Menyeberanglah Musa dan Bani Israel. Firaun memang otaknya otak cebong. Mencoba ikut-ikutannya perang, coba mikir. Bala tentaranya juga sama, cebong semua. Masuk ke laut, tenggelam, mati. Padahal mereka di puncak kekuatan dan kekuasaannya. Allahu Akbar. Ini contoh. Nabi Muhammad juga begitu. Ketika di puncak ketidakberdayaan, musuh di puncak kejahatan dan kelaliman, Allah berikan solusi. Disuruh hijrah cepat, sembunyi-sembunyi, malam-malam hari satu persatu lari ke Mekah, ke Madinah. Ya, terakhir Nabi Muhammad hanya dalam 9 tahun Mekah ditaklukkan. Setelah itu 2/3 dunia dikuasai. Begitulah bila Allah sudah ingin mempercayakan kemenangan. Dan keadaan kita hampir mirip dengan itu sekarang. Takbir. Masalahnya dia ada hadisnya, makanya kita percaya diri ngomong. Ya, ada hadisnya. Dan hadis ini bukan hanya jadi milik kita. Secara teori, secara kapasitas dan kualitas bicara, 15 intelijen terkuat dunia sudah meyakini ke depan Islam yang akan memimpin dunia. Dan ada ayatnya juga dalam Al-Quran. Maka sudah klop keyakinan kita memang sedang menyongsong kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Kepada hamba-hamba Allah, ini ada yang kebakaran jenggot ini, mendengarkan ini, biar saja semoga jenggotnya jadi sambung aja sendiri. Yang diperlukan dari umat ini adalah tegarlah, sabarlah, teruslah berjuang, jangan berhenti. Dengarkanlah komando para ulil amri kita. Ulil amri kita adalah para ulama. Dengarkan komando mereka. Selama kita kompak di bawah satu komando, yaitu para alim ulama, selama itu Allah tolong kita. Yang berpandai-pandai sendiri, yang merasa sok pintar, yang bersuku pendek, Allah tidak akan tolong dia. Justru yang bersuku pendek akan menyebabkan petaka bagi dakwah ini. Ya? Baik, hamba Allah, diperlukan bagi kita sabar. Dan jangan sampai ada yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ada di antara umatku di akhir zaman. Nah, ini di fase keempat ini. Di fase keempat Nabi mengatakan umatnya akan terbelah menjadi dua. Gara-gara jabatan, kekuasaan, iming-iming dunia, fulus, atau sedikit tekanan dan ancaman, akan ada umatnya yang pindah haluan. Akan ada umatnya yang pindah kubu. Akan ada umatnya yang lari daripada jalur ashabul haq, ashabul yamin, kepada ashabul batil, ashabul shimal. Inna lillahi. Nabi sudah gambarkan itu. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di akhir zaman, di fase keempat, umatku akan terbelah menjadi dua belahan. Satu belahan penuh dengan iman. Makin lama dibelasah oleh ujian, makin mengental imannya, makin eksis mereka dalam dakwah, makin tampil mereka berjuang menampakkan Islamnya, dan makin tidak ragu-ragu mereka memasukkan diri mereka, hidup mereka ke dalam Islam yang kafah. Sementara kelompok yang satu lagi dari umatku nanti pada masa itu, kata Nabi, menjadi kelompok munafik, yang tidak ada keimanan dalam dada mereka, dan tidak ada orang-orang beriman di tengah mereka. Hanya demi fulus, hanya demi jabatan, hanya demi kekuasaan, mereka rela mencampakkan prinsip-prinsip agamanya. Dan saya perhatikan itu sekarang di seluruh dunia sudah Allah datangkan agenda, dan dengan agenda itu tersaringlah antara orang beriman dengan orang munafik di seluruh negara, mau di Arab Saudi, mau di Yaman, mau di Irak, mau di Iran, mau di mana, di Palestina, di Syria, mau di Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia malah saya perhatikan
Kejadiannya adalah dalam pelecehan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Sejak itu umat Islam teruji sudah terbelah dua umat Nabi Muhammad. Satu belahan ada di sini, bela Al-Quran, bela Islam, bela ulama, bela negara. Dan sekarang akan ada di puncak jihad total kita tanggal 17 April besok. Yang di sebelah lagi bersama dengan peleceh Al-Quran, bergabung dengan yang menghinakan Islam, mengkriminalisasi ulama dan sebagainya. Masya Allah, yang di sini terang-terangan tidak malu-malu demi jabatan, demi kekuasaan, demi iming-iming atau sedikit ancaman dan tekanan, mereka akhirnya gabung kemari. Allahu Akbar. Mereka adalah orang munafik kata Rasulullah yang tidak ada keimanan di dalamnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ayo, yang di sini yang mana ini kira-kira? Yang mana ini? Yang di sini apa di sini? Sana sini. Yang di sini ya? Sini. Betul. Jangan-jangan ada yang nyusup di sini. Dia sebenarnya di sini, pura-pura di sini. Ya, gayanya kan gaya seperti itu. Kalau memang ia ada, saya doakan dan juga doakan semoga Allah lunakkan hati. Allah beri hidayah ke dalam dada. Allah tarik dia kepada jalan yang benar ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja. Ya, enak kan dengarnya? Daripada semoga Allah sambarkan petir kepadanya. Nggak enak banget. Nabi Muhammad itu datang bukan untuk mendoakan yang jelek-jelek. Maka nanti kita tutup dengan doa. Doanya nanti yang baik-baik. Insya Allah yang baik-baik kita semua doakan. Ya, baik kubu 01, baik kubu 02 kita doakan yang baik-baik semuanya. Insya Allah. Walaupun yang menang tetap. Kok begitu kesimpulannya? Ya walaupun begitu diaminkan saja. Akan tetapi yang menang adalah yang sudah Allah tetapkan untuk menang. Begitu. Siapapun yang menang, maka kita siap-siap menghadapi segala kemungkinannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ceritanya kita akan menang nih ceritanya. Hah? Kepedean. Tapi ya harus begitu. Kalau nggak optimis begitu ya nggak bisa. Ya kita harus optimis. Ini zamannya menang loh Pak. Ini zamannya menang. Baru nyebar nggak? Sampai nggak di HP Android masing-masing? Di Pakistan ada seorang tokoh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah bicara di podium di publik bahwa katanya dia mimpi didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi dalam perintah Nabi kepadanya adalah seluruh orang Muslim di Pakistan dibunuh. Apa katanya? Kalau saya saat ini bohong bahwa itu bukan langsung dari perkataan Nabi Muhammad dalam mimpi saya, biarlah panggung ini roboh langsung Pak. Allahu Akbar. Nyampe nggak? Nyampe nggak? Hah? Belum nyampe. Saya udah ngelihat. Masya Allah Bapak, Allah sekarang bayar tunai cash. Sekarang jangan main-main, jangan macam-macam. Bukan lagi saatnya Allah tunda-tunda. Allah bayar tunai cash. Begitu kan janji Allah, menang. Allah tolong. Ini saatnya. Coba lihat berapa kali acara-acara besar yang kita lakukan di Semarang. Pertolongan Allah begitu nampak terang benderang, sangat nampak. Wahai hamba-hamba Allah, begitu juga kemenangan yang akan datang ke depan, Allah pasti akan tolong kita. Saya nggak pernah menyangka kalau seandainya pesta demokrasi waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta, rasanya mustahil, ya, rasanya mustahil banget. Siapa sih Anies? Ya, siapa sih Sandiaga Uno dibandingkan dengan semua kekuatan diarahkan untuk mendukung yang ini. Semuanya, ya fulusnya, ya manusianya, ya semuanya lengkap. Sebelah sini, yang sini serba minim, serba minim. Tapi lihat, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, membela
tinggalkan, Allah akan tolong kamu dan Allah akan menangkan kamu. Allah akan kokohkan kekuasaan kamu. Allahu Akbar. Ini janji Allah. Maka kita menyongsong janji Allah, menang. Yang sombong-sombong udah gak zamannya lagi. Sekarang Allah bayar cash. Khabib Nurmagomedov, masih ingat? Dengan lawannya yang dipermalukan dengan sangat naif dan hina di kandang musuh sendiri. Allah menangkan. Dalam banyak event dan momen sekarang ini Allah tunjukkan pertolongan-pertolongan yang telah. Kemarin terjadi pembantaian umat Islam di New Zealand. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu? Telur busuk dulu. Ya, telur busuk dulu. Ya, ketika senator yang jahat itu ngomong bla 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 bla, langsung anak muda yang cakep ganteng ini ya sambil syuting terus. Itu yang pertama, dan dia mendapatkan pujian seluruh dunia. Bahkan Erdogan langsung mengundangnya jadi tamu istimewa, diberikan berbagai macam kemuliaan tentunya. Bahkan Qatar memberikan mobil termahal di dunia untuknya. Masya Allah, negara hebat banyak yang memujinya. Itu baru untuk dia. Tapi setelah itu yang terjadi adalah di berbagai masjid di New Zealand berbondong-bondong ratusan orang masuk Islam. Masya Allah. Allah bayar tunai kaum muslimin. Sekarang seluruh mata dunia mengarah ke Indonesia. Seluruh mata dunia, baik Amerika, baik Eropa, baik Asia Tenggara, Asia Tengah, semuanya mengarah ke Indonesia. Berdebar-debar, menanti dan ikut mendoakan semoga 02 yang menang. Ini harapan dunia. Allahu Akbar. Ini bukan omong kosong. Ini bukan penyebaran hoax. Saya bolak-balik ke luar negeri, Pak. Saya tahu bagaimana perkembangan mata dunia mengarah ke Indonesia, karena Indonesia adalah inspirasi kebangkitan Islam dunia. Allahu Akbar. Indonesia adalah inspirasi kebangkitan. Indonesia sekarang menjadi rujukan dunia untuk masalah gerakan yang super damai adanya di Indonesia. Mana pernah ada mobilisasi massa jumlahnya jutaan tanpa ada keributan. Jangankan sampah berserakan, satu ranting pun patah tidak ada. Allahu Akbar. Kalau dikatakan Islam agama teroris, kenapa begitu damai dan tenangnya? Berawal dengan tenang, berakhir juga dengan tenang. Allahu Akbar. Ini hanya terjadi di Indonesia. Maka Indonesia adalah inspirasi kebangkitan. Seluruh mata mengarah kepada dunia, kepada Indonesia. Makanya mata-mata penjahat itu sangat sakit hatinya melihat sosok yang bernama Habib Rizik Syihab. Mereka ingin bagaimana makhluk yang satu ini dilenyapkan dari muka bumi. Mereka buat cara, tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memperlakukan kepada Nabi Muhammad, cicitnya juga diperlakukan sama oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Hai Muhammad, Allah yang jaga engkau dari kejahatan manusia. Habib Rizik Syihab selaku cucu kandung Rasulullah juga dijaga oleh Allah dengan hal yang sama. Macam-macam cara penjahat-penjahat akidah ingin menghabisi beliau, tetapi Allah masih jaga. Semoga Allah jaga terus beliau. Amin. Kita rindu terus dibimbing dan dipimpin oleh beliau. Amin. Semoga beliau kembali dengan aman, selamat dan bebas dari fitnah-fitnah yang membelenggunya. Amin. Semoga seluruh kita diberi oleh Allah kesempatan melihat Islam berjaya dan kembali kuat Indonesia. Amin. Ya Allah. Maka kalau dikatakan tadi siap untuk menyambut kemenangan, kalau itu ditanyakan jawabannya pasti siap. Pertanyaan saya bukan itu. Siap untuk berjuang bersama? Berkorban bersama? Siap ribet di tengah malam nongkrongin TPS-TPS kita? Siap seluruhnya menyediakan waktu. Mak siapkan kue-kue, siapkan minum-minuman. Ya, ini yang mudah-mudahan kita bawa kita akan nongkrongin TPS-nya. Yang ada macam-macam, ya. Ada orang yang aneh. Langsung, ente siapa? Dia KTP ente, segala macamnya. Begitu Pak. Kita nggak bisa percaya kalau orang-orang nggak tahu, nggak bahkan bahasa Indonesia juga nggak bisa, tahu-tahu nyoblos di negeri kita mana bisa. Tak kepalanya. Indonesia ambil bawa dia ke barat. Ini kenapa ente biarkan orang macam ini lolos di sini? Oh, Masya Allah. Jadi kita besok ada kerja. Ya, nggak bisa hanya menang-menang Allah Akbar, tapi nggak mau kerja. Ya nggak bisa, harus kerja. Bi amwalikum
wa anfusikum. Lanjut, ulangi balik sama-sama, bi amwalikum. Ulangi balik. Apa artinya? Dengan harta-harta kalian dan dengan badan-badan kalian. Harta dan badan sama-sama diterjunkan untuk perjuangan ini. Kalau yang sebelah mengatakan perang total, maka instruksi ulama kita adalah jihad total dalam konsep jihad konstitusional. Setuju? Jihad kita jihad damai. Jihad kita jihad yang bermartabat. Jihad kita jihad total tetapi penuh dengan ketertiban, kedamaian, ketenangan, insya Allah ta'ala. Jangan punya prediksi yang lain-lain lah dulu ya. Kita berbaik sangka tetapi waspada dan siaga perlu. Kenapa kamu tongkrong di TPS? Saya bukan buruk sangka, tapi toh ini adalah kesempatan kami yang terakhir untuk melihat bagaimana hasil suara kami. Kami tidak ingin kalau ada orang-orang yang tidak pantas dalam hal ini tahu-tahu menyelinap dan ikut nyoblos, atau suara kami diganti dengan suara yang lain. Jadi kami nongkrong di sini, kami gratis kok, nggak perlu dibayar. Ya, kita sukarelawan besok ini, seluruh kita sukarelawan. Baik, kalau untuk pilpres sudah jelas siapa yang akan kita pilih. Ijtima ulama 1, ijtima ulama 2 itu adalah sebuah pilihan iman. Tetapi untuk pileg perlu dipertajam pandangan kita. Bukan figur yang akan kita pilih, bukan. Yang kita pilih adalah siapapun sosok, tokoh, dai, ulama yang di bawah payung partai yang terkenal dari awal sudah mengusung membela Islam, itu yang akan pilih. Camkan itu baik-baik. Jangan mentang-mentang jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta. Hafal Quran 30 juz lebih. Umpama. Mana ada Al-Quran 30 juz lebih? Ini umpama, kan begitu. Semua kitab kuning di luar kepalanya semua, nggak ada yang masuk. Ini umpama ya. Ternyata dia diusung oleh partai yang melecehkan dan menghina Islam. Wajib tidak dipilih. Begitu. Jadi besok awasi juga. Jangan mentang-mentang lihat juga hitam dua dari sini. Itu mah bisa dibetulin sebentar, bisa. Kita nggak akan ketipu lagi dah. Yang gitu-gitu itu sudah berlalu zamannya. Kan banyak juga gitu-gitu tampil ternyata ya. Masya Allah. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi inilah tausiah pembangkit semangat. Percayalah Bapak Ibu, ini saatnya kita akan mendapatkan kemenangan. Tapi bagi yang ikut berjuang, Rasul memberikan sebuah janji yang manis kepada kita. Siapapun yang sabar, siapapun yang istiqomah di antara mereka ketika itu, masa ini, siapapun yang tegar, siapapun yang terus berjuang, walaupun pahit, walaupun ditekan, walaupun diintimidasi, tapi dia tidak mundur. Siapapun saja yang eksis di antara mereka membela agama ini, berdakwah tanpa peduli dengan cacian orang yang mencaci, tekanan orang yang menekan, maka untuk mereka saat itu kata Rasulullah diberi oleh Allah pahala 50 kali lipat pahala kalian wahai para sahabatku. Terkejut para sahabat, ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat pahala mereka? Kata Rasulullah, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian. Allahu Akbar. Siapapun yang hari ini bisa istiqomah, sabarlah. Jangan pernah tiarap, walaupun macam-macam dituduhkan kepada kita, walaupun macam-macam dihadapkan kepada kita, diteror, didatangi intel, kamu penculik, keluarga kamu tak habisin. Nah, diancam. Allah. Masalahnya ada level-level dai pun akhirnya nyerah, ya kan? Udah dibawa ke bawah sini, ngapain lagi? Paksa. Hanya karena diancam, ente punya track record yang tak bagus. Ini akan kami bongkar ke publik kalau ente tidak sama-sama dengan kita. Akhirnya, ya deh. Ini bagus. Padahal nuraninya menjerit. Padahal apa salahnya? Kalau yang bersangkutan berkata begini, wahai saudaraku, saya punya masa lalu yang salah. Saya pernah tergelincir dan saya akui itu. Sekarang saya tobat kepada Allah. Berilah saya maaf.
Sekarang kesalahan saya itu dipakai oleh lawan-lawan dan musuh dakwah saya untuk dijadikan sebagai alat buat menekan saya. Saya lebih pilih untuk mendekam dalam penjara. Yang penting Allah itu dan kalian maafkan saya, daripada saya harus menggadaikan prinsip saya. Kalau begitu caranya nih orang, yakinlah Bapak Ibu kira-kira tambah cinta nggak sama dia? Tambah sayang nggak sama dia? Daripada dia diam-diam tahu-tahu sudah menyampaikan yang ini bagus loh, ini bagus loh. Padahal di belakang yang dibilang bagus-bagus itu Syiah ngumpul di sana, PKI ngumpul di sana, komunis ngumpul di sana, sipilis ngumpul di sana, semua yang aneh-aneh ngumpul di sana, LGBT ngumpul di sana, penjahat-penjahat ngumpul di sana. Dia ikut-ikutan salah satu di antara mereka. Perih ini. Semoga Allah lindungi kita semua dan Allah sabarkan. Kalau kelas ulama dan dai saja bisa tumbang, apalagi kelas kita-kita. Ini yang bicara juga termasuk di antara bahagian yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kan udah mulai diseret kan? Ingat? Udah kan? Untung dari Sabang sampai Merauke umat Islam berteriak, keluarkan Uzbah. Kalau tidak kami penuhi Jakarta. Nggak muat Jakarta kalau seandainya masih dibiarkan. Hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali yang hanya menyampaikan bahaya yang akan terjadi di Indonesia berkaitan dengan kajian akhir zaman kalau makhluk-makhluk yang ini tidak diwaspadai. Yang memberikan nasihat macam itu malah diproses. Sementara makhluk sekelas Victor Leskodat, makhluk sekelas Ade Armando, makhluk sekelas penjahat-penjahat akidah lainnya yang tega-tegaan menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina ulama, menghina Allah dan Rasulnya, diproses pun tak. Ya Allah, ya sudahlah, nggak lama lagi kok itu insya Allah. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan moga-moga ulama kita yang sedang diuji oleh Allah, sedang masuk pesantren, Ustaz Alfian Tanjung, Ustaz Habib Bahar, ya. Kemudian beberapa yang sudah mengalami tekanan yang lainnya, semoga Allah kuatkan iman mereka, Allah sabarkan mereka. Dan untuk kita semua, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar Allah menjaga tanah air kita yang tercinta. Jangan sampai ada darah tertumpah di sini. Jangan sampai pihak-pihak asing dan asing berhasil mengadu domba kita. Kita doakan saudara kita yang ada di kubu-kubu mana saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lembut dan lunakkan hati mereka. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Rabb kami, Engkaulah Rabb yang menciptakan kami. Seluruh kami adalah milik-Mu. Kami adalah abdi-abdi-Mu. Kami adalah makhluk-Mu yang Engkau tugaskan hidup ini tunduk patuh kepadamu dan hanya menyembah-Mu. Ya Allah, kami seluruhnya terikat dengan perjanjian dengan-Mu ya Allah. Janjian kami dengan-Mu adalah bila Kau izinkan kami hidup, kami hanya akan hidup untuk-Mu, kami hanya akan menyembah-Mu, kami hanya akan menegakkan agama-Mu, kami hanya akan membela dan memperjuangkan kemuliaan agama-Mu. Ternyata ketika kami ini hidup, kami banyak yang menghabiskan umur kami untuk mengejar dan mencari dunia. Banyak dosa yang kami buat, banyak perintah-Mu yang belum kami kerjakan. Tidak sedikit pantangan dan larang-larangan-Mu ya Allah yang kami kerjakan, padahal kami sudah tahu itu adalah haram. Ya Allah, pada akhirnya kami merasa hina di depan-Mu, kami merasa kotor di depan-Mu. Dosa-dosa kami tidak terhingga,
Mungkin dosa-dosa kami ya Allah di matamu lebih banyak daripada pepasiran di tepian pantai. Mungkin dosa-dosa kami lebih banyak dari bintang-bintang di langit sana. Mungkin dosa-dosa kami telah begitu busuk dan menjijikkan di depanmu. Ya Allah, kedua telapak tangan kami saat ini menengadah berdoa memanggil-manggil namamu. Kami meminta kepadamu ya Rahman ya Rahim, Engkau menggelari dirimu dengan sifat At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Kami memohon kepadamu ya Allah, sekotor apapun kami, sehina apapun kami, sehitam apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami, ampuni kami seluruhnya ya Allah. Putihkan masa lalu kami seluruhnya ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang baru di matamu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang Engkau terima kembali ya Allah dari pengakuan dosa-dosa kami. Kami menyesal atas apa yang telah kami lakukan. Kami berjanji di depanmu kami akan berubah. Kami akan total hijrah ya Allah. Wahai Rabb kami, hanya mohon dan doa kami kepadamu, kuatkanlah iman di dada ini ya Allah. Jadikanlah iman itu perhiasan yang maha indah di hati kami. Jadikanlah Engkau, Rasul dan agama ini lebih kami cintai daripada apapun dalam hidup kami. Ya Allah, ya Rabb kami, buatlah kami termasuk orang-orang yang berjuang untuk memuliakan agamamu di Indonesia ini ya Allah. Bariskan kami di barisan para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang istiqomah, di belakang para habib-habib dan kiai-kiai ahlus sunnah wal jamaah pejuang yang istiqomah. Jadikan kami bersama dengan mereka, tunduk mendengarkan sami'na wa ata'na dengan instruksi mereka. Wahai Rabb kami, menangkanlah Islam dan kaum muslimin di Indonesia ini ya Allah. Menangkanlah perjuangan kami secara konstitusional ke depan ini ya Rabbal Alamin. Wahai Rabb kami, kandaskanlah semua kejahatan-kejahatan gaib yang dipasang, sihir-sihir yang disiapkan di TPS-TPS tempat pemungutan suara yang ada ya Allah. Jadikanlah makar para sihir-sihir, jadikanlah makar setan manusia yang sudah dipersiapkan, Engkau obrak-abrik seluruhnya ya Allah. Dan kandaskan seluruh makar mereka, dan makar Engkaulah yang maha kokoh dan maha berlaku. Tolong kami dan tinggalkan kami ya Allah. Bela kami, jangan Engkau berbalik dari kami ya Allah. Sebagaimana Engkau hancurkan pasukan Ashabul Ukhdud dengan kekuasaanmu, maka hancurkanlah segala konspirasi dan koalisi orang-orang yang memang berniat buruk kepada bangsa ini, kepada agama ini, kepada alim ulama, kepada negeri yang tercinta ini ya Allah. Obrak-abrik mereka dengan kun fayakunmu ya Allah. Allahumma amin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya sami'ad da'wat. Ya Allah, kembalikanlah ke tanah air kembali imam kami yang kami cintai, Habib Rizik Syihab, keturunan kandung Rasulullah yang kami muliakan. Kembalikan beliau dalam keadaan bebas dari fitnah-fitnah yang disematkan kepadanya. Kami rindu berjumpa dengannya, kami rindu mendengarkan tausiahnya, kami rindu kembali dibimbing olehnya. Ya Allah, ya Rabb kami, lindungilah para alim ulama, kiai-kiai, habib-habib, ustaz-ustaz, dai-dai, dan tokoh-tokoh nasional kami ya Allah, dari makar-makar jahat, pembenci dan pengkhianat negeri ini ya Allah. Allahumma amin ya arhamar rahimin ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya matin. Allahumma amin. Ya Allah, lindungilah Indonesia dari pertumpahan darah, lindungilah Indonesia dari kekacauan dan chaos yang diciptakan, lindungilah Indonesia yang tercinta ya Allah diadu domba putra-putra bangsanya oleh orang-orang yang haus kekuasaan, oleh orang-orang yang tamak dengan kekayaan, sehingga mereka rela mengorbankan rakyat dan bangsa jelata ya Allah, dari kami-kami umat Islam dan kaum muslimin serta rakyat umumnya yang ada di Indonesia. Allahumma amin. Amin. Amin ya Rabbana amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma amin. Wassallillahumma ala rasulika nabiyil karim. Amin. Sebelum saya pamitan kepada Bapak Ibu semua, sebenarnya perjuangan kita bukan untuk memenangkan paslon ini, paslon itu. Tolong diingat ini betul. Bukan itu perjuangan kita. Perjuangan kita adalah menegakkan dan membela keadilan yang sedang dijajah. Perjuangan kita adalah mengembalikan kehormatan dan kemuliaan bangsa dan tanah air kita. Maka siapapun saja orang-orang yang tegak menghinakan keadilan, orang-orang yang tegak menegakkan kezaliman, kita akan berdiri tepat di depannya untuk meluruskannya atau menurunkannya. Kita akan menentangnya, kita akan meluruskannya, kita akan memperbaikinya. Jika dia tidak mau, maka lakukan apapun yang baik untuk dalam rangka menggantinya. Dan itu dibawa kemana ulama. Bagi kita bukan masalah Prabowo dan Sandi, bukan. Kita tidak mau fanatik pada makhluk. Dia punya kelemahan-kelemahan, dia punya cacat dan kekurangan-kekurangan. Bukan figur yang kita elu-elukan, kita akan kecewa. Tetapi karena dia mau menyuarakan keadilan, dan keadilan yang dia ikat dalam perjanjian, maka itulah yang kita pegang. Di atas itulah para alim ulama merekomendasikan kepada beliau, dan di atas itu pula kita memilih beliau. Jika beliau ternyata ke depan mengkhianati perjanjiannya, kita akan tegak di depan beliau untuk meluruskan beliau dan menentang kebatilan kezaliman yang dijalankannya. Setuju? Bukan figur yang menjadi patokan perjuangan kita. Patokan perjuangan kita adalah mengembalikan keadilan dan izzah Islam dan kaum muslimin, mengembalikan